Nggak dijawab-jawab sejak Bung Karno belum dilatih. Saya tuh nanyain nomornya Yai Bulan. Ini udah ada, Ustaz bentar Surya. saya bikin. Saya nanyain Yai Bulan, nomor Yai Bulan. Iya. Dan Bang Bison. Ada di grup itu. Ya, Bang Bison. Ya Surya bilang nggak tahu, gimana? Bang Bison. Saya bilang ada di grup. Bang Bison, ya. Mu'tazilah dengan Jahmiyah itu Bang Bison ibtolus sifat atau yukadzibunal Quran. Yadun memang dihilangkan, yadun dimaknai makna kudro, gitu loh. Justru persamaannya Jahmiyah dengan di Ibnu Battah Al-Ukbari itu ada kelompok Jahmiyah yang berpendapat Allah ada di atas. Itu sama dengan Wahabi Bang Bison. Sedangkan Asy'ari menurut Ibnu Taimiyah di kitab Majmu'nya adalah orang yang menetapkan sifat. Betul. Bukan yang membatalkan sifat. Justru mengarang kitab dan orang firqah atau kelompok pertama yang mati-matian berperang dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Itu loh Bang Bison. Bang Bison ini sudah salah dari awal. Nah, dari awal sudah melangkah, sudah jatuh. Dari awal. Udah ya. Jadi tadi Yai Bulan bilang Asy'ariyah ini menetapkan. Tetapi Asy'ariyah ini mengakui tangan Allah berarti. Mengakui tangan Allah atau tidak? Yadullah. Sama seperti Ibnu Katsir Bang Bison. Yadullah itu ditakwil, bukan berarti ibtolus sifat. Beda dengan Jahmiyah Mu'tazilah. Tidak mengakui yadullah tetapi ditakwil gitu loh. Jadi ada perbedaan besar di situ Bang Bison. Jadi gini Bang Bison. Tangan hakikat yang saya tanya berarti saya jelasin lagi. Sebentar Bang Bison. Bang Bison satu saja ulama salaf yang yadun hakikatun hisyatun. Satu saja. Langsung. Loh, itu Ibnu Umar ya, satu Ibnu Umar itu Bang Bison yang sampai baca sejak dulu itu yadun biyadihi. Bukan yadun hakikoh hisiyah seperti Syekh Utsaimin gitu loh Bang Bison. 67 mata memandang. Ibnu Umar itu mengatakan ada 4 hal yang diciptakan oleh tangan Allah. Inilah satunya Ibnu Umar kan pernah begitu kok. Saya sudah bilang. Itu ada hadisnya di riwayat. Bang Bison. Ngapain ke hadis Bang Bison? Di Quran ada yadullah. Iya. Terus Muzani. Terus Anda kok mengatakan tangan itu dari mana? Siapa yang memberi makna tangan? Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Biadih. Al-Muzani itu bukan orang Indonesia, Son. Nah, ini. Tunggu ya, kita lurusin. Ini ada 70 mata memandang. 70 mata memandang. Saya tanya sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita ya Bulan. Asy'ariyah itu menolak tangan hakiki atau tidak? Karena tangan hakiki itu Mu'tazilah dan Jahmiyah itu menolak lah Bang Bison. Berarti sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah ya? Oh keliru. Sama-sama menolak tangan hakiki. Gak ada bahasa hakikat itu Bang Bison. Bang Bison ya, coba. Ini 76 mata memandang, ini tolong coba ya. Mu'tazilah menolak tangan hakiki ya. Jahmiyah menolak tangan hakiki. Asy'ariyah menolak tangan hakiki. Kamu sudah salah di sini, Son. Kamu sudah salah di sini. Ini ya. Dusta Bison itu, dusta. Al-Asy'ari itu minal musbitati lisifati, menetapkan sifat Allah yang berupa yad. Ya. Asy'ari itu menetapkan sifat Allah yang berupa yad. Sedangkan Jahmiyah Mu'tazilah itu menafikan sifat Allah yang berupa yad. Itu Bison. Ada tangan hakiki itu. Apa berarti ini 77 mata 77. Iya, makanya saya sebutkan ini ya. Bahwa Ustadz Bang Bison antum ini enggak paham. Itu menyatakan Allah mempunyai tangan. Cukup Yadun selesai, itu. Bang. Ini. Bib, gini aja biar ini sekali lagi nih. Ini saya oke lah, saya coba-coba.
Bang Bison, yadun itu ada berapa maknanya dalam bahasa Arab? Aduh, Makanya pusing tambah Anda bilang tuh terjemahin dulu, paparin sekali dulu lagi hadis saya yang katakan ditampilkan sama tuh. sekali lagi saya katakan Diskusi yang ditampilkan dijabarin dulu Bang Bison. yadun tambah pusing menurut suruh cari maknanya iya itu Untuk- ada berapa. ya yadun untuk Allah atau yadun untuk manusia atau yadun Nah, untuk ada lagi. hewan. Yadun secara bahasa ada berapa maknanya? Saya ulang, Yadun ya yadun secara bahasa umum untuk manusia itu ada tangan ya tidak ada di dalam tangan secara bahasa. ya secara bahasa dalam manusia itu enggak sekarang Ya udah Ustaz lanjut. menyamakan Allah dengan manusia tidak aja. Takut kepanjangan nanti. Jelasin aja. ya tadi Ustaz tanya mengenai yadun saya jawab ya Son, Bison, kita selesaikan di ring tinju aja, Son. Gimana, Son? Bukan, ini ucapan yang disebutin oleh ucapan yang disebutin oleh Bang Bison udah apalan nih. Udah berulang-ulang disebutin begini. Bang Bison, ya udah ini bentar Umar melihat Nabi di atas mimbar. Bang Bison. Yadun itu Udah diulang-ulang dalam- ini. Yadun itu dalam bahasa ada berapa maknanya? Dalam bahasa Arab ada berapa maknanya? ya ini dalam KBBI ya dalam KBBI Enggak, bukan KBBI. Ngapain KBBI? tangan ya Kita ngomongin Quran terus hadis ada KBBI. sesuatu yang berbentuk tangan menyerupai tangan yang ketiga itu adalah Bang Bisan, kekuasaan Bang atau Bisan, perintah. Bang Bisan, Ya, Imam saya nggak suka Imam Syafi'i itu nggak pernah menang debat dengan orang bodoh. Imam Syafi'i itu nggak pernah menang debat dengan orang bodoh. Kalah, mesti kalah, Ini- selalu kalah dengan orang bodoh. Ini saya Ustadz Surya izinkan saya ngomong ini 5 saya menit ada 2 menit saya ya. izinkan Yadun Son ya. Baca Yan Son. 2 menit Bentar, 2 sampean menit baca izinkan dulu. ini Enggak gini. Ustadz Saya bacakan dulu. Ini Yadun itu dalam terjemah. Yadun yang pertama namanya nikmah ya. Al Yadun kudroh wasulton wal kuwa ya, paham ya? Al Yadun kudroh ya. Jadi di sini ini ada lagi yaduwo ini yaduwo ya. Kekuasaan Allah ya Son ya. Kekuasaan Allah ini kamus Son ya. Ini kamus. Jadi di sini sampai ke bawah nanti baru tangan itu yang paling doif sekali Son. Ini menurut kamus. Lah terus kalau kamu mengartikan Al-Qur'an yadun dengan tangan, itu kamu pakai kamus apa Son? Coba pakai kamus apa Son? pakai pengertian dari sahabat-sahabat dan tabiin ya Sahabat itu tidak ada yang orang sahabat Indonesia, itu Son. ngomongnya bahasa Arab Son. jangan begitu ya Surya, Ngomongnya jangan bahasa begitu. Arab lah, Ini kita kamus lagi ini. bicara bahasa Ini ditulis Indonesia Enggak, kamus Yadullah ini itu yang ditulis mana? Ya, dari awal memang Kamus beliau ini ini ditulis. memahami Al-Quran pakai Ya. KBBI gitu loh, makanya nggak nyambung. bukan jangan framing kayak gitu ya Terus satu apa? gini Hmm. 2 menit ya memang saya ngerti ini yai pada jago no sorok sehingga gampang sekali bilang bodoh-bodoh gitu ya Nah lo, Kelamaan, Kemarin Son. saya dibilang framing bodoh. 2 juga menit tuh. kelamaan. Jangan framing menit. gitu Bang. Eh, Bison. framing Beri waktu setengah menit. Oke, sekarang gini, saya ingin bertanya sama yai yang pinter-pinter ini. Ya, saya ingin bertanya. Satu persoalan, tolong dijawab. Iya. Saya nggak pernah dijawab kok sama Bison ini. Di Pertanyaan apa? manakah, Pertanyaan aneh belum pernah di dijawab sama manakah Yandri. Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tangan? Tolong jawab. Jawaban aja Jo. Di Di manakah manakah Rasulullah mengatakan Rasulullah bahwa Allah tidak mempunyai tangan? Sekarang yai Kang Sakti mau mengikuti jawab. Rasulullah Baik, atau baik. mengikuti Imam Asy'ari? Ini counternya nih. Boleh Anda jawab Ustaz? Nah ini counternya nih. Tunggu. Silakan. Yai Mansun dulu. Yai Mansun yang bilang tadi bodoh. Yai Mansun, tolong jawab Yai Mansun. Di mana Nabi Muhammad Enggak, dia kalah mengatakan sama Allah Allah. tidak punya tangan? Nah, Yai Mansun, ayo silakan jawab. Saya kalah Son, saya menyerah Son. nantangin dia masuk. Ampun Son, saya menyerah. 75 ya, ini komandan. counternya ya. Bison, Tidak ada Bison. Yang mau counter nih. Bison. Yai Mansun tidak bisa menjawab. Yang mengatakan saya bodoh Ya, tidak bisa jawab ya tidak bisa subhanallah. mengatakan Oke. menjawab. Ustaz Bison. Bison.
Bang Bison, nanti turun Oh, laporin ini anak Ustaz kloter Sakti. nih. Ustaz Sakti, Kami tunggu satu dulu. koma nggak bisa menjawab pertanyaan Anda satupun. Kami mengakui. Saya belum ini. Oh belum, ya belum. Berarti saya banyak kopi saya Zaki sama soalnya. Yemasun. Kalau habis sok kopinya sudah pusing. 73 mata menendang, Yai Mansur tidak bisa menjawab. Di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tangan. Ya. Sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad, Give applause. kita mengikuti Prok, prok, Nabi prok, prok. Muhammad atau kita mengikuti Imam Asari? Kepada siapa kita Yang- mengikuti? Yang pasti saya tidak ikut Bang Bison. Ya nggak masalah. Saya ikut Nabi Muhammad. Saya nggak mau diikuti. Saya ikut Nabi Muhammad. Ya, Tapi di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah punya tangan, Son? Nah, itu. itu sudah saya jelaskan. Tanya Habib tuh. Saya sudah jelaskan. Mau saya ulangin lagi? Saya ulangin lagi nggak? Ini sampean jelaskan sekali lagi di mana Nabi Benar. Muhammad mengatakan Allah punya tangan. Saya mau tanya Habib. Habib, Hah? saya mau tanya Habib ini. Habib, Ya, sampean sejak kapan jadi gurunya Bison? Aneh nggak pernah ngajarin apa-apa sama Bison. Ini murid durhaka ini ngaku-ngaku aneh sebagai gurunya. Kalau pikiran terdesak dibilang aneh gurunya. Sekarang gini, biarin aneh ngomong 1 menit. Aneh mau ngomong 1 menit. Bentar. Nih, kalau kita nih orang yang ini budaya Melayu. Dulu tuh banyak pantun-pantun, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa majas. Contohnya yang sekarang kita biasa gunain, saya angkat topi. Artinya saya menghormati kamu. Orang udah paham, nggak usah pakai diterjemahin, nggak pakai nanya apakah kamu punya topi, nggak ada. Itulah kenapa orang-orang dulu zaman sahabat tuh semua nggak pakai diterjemahin, nggak pakai ditakwil. Mereka tafwid karena ini memang bahasa kiasan sehari-hari. Contohnya, perigi mendatangi gayung. Tahu perigi, sumur. Sumur ini umpama perigi mendatangi gayung. Artinya ini orang nggak tahu hormat, nggak tahu adab. Masa perigi mendatangi gayung? Harusnya kan gayung itu yang mendatangi perigi. Itu kiasan-kiasan yang memang sehari-hari digunakan, nggak perlu ditakwil. Mereka tafwid dan nggak perlu ditanya apakah perigi punya tangan, apakah perigi punya kaki, kok bisa mendatangi gayung. Ini perkataan kiasan, perkataan sastra, perkataan majas yang sehari-hari digunakan di zaman Nabi. Nah, Allah gunakan majas, dikasih tahu sama Allah di awal-awalnya bahwa di sini di Al-Qur'an ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat majas yang memang di sastra Arab tuh dari zaman jahiliyah udah dipakai tuh kalimat-kalimat majas. Allah memanggilnya dengan sebutan mutasyabihat. Nah, contohnya sekarang kalau Anda lagi bilang saya angkat topi ataupun pergi mendatangi gayung. Apakah mesti ditakwil? Nggak perlu ditakwil karena memang itu udah bahasa keseharian di zaman bangsa Arab. Atau dalam konteks ini pergi mendatangi gayung adalah bahasa sehari-hari yang dipahami oleh orang-orang Melayu. Nggak perlu ditakwil. Tapi ketika Islam ini menyebar ke negeri-negeri yang bukan bahasa-bahasa kiasan itu dipakai dalam sehari-hari seperti negeri-negeri asing, nah maka di situ orang-orang bertanya, ini bahasa ini artinya apa? Barulah ulama mentakwil untuk orang-orang yang awam akan bahasa-bahasa kiasan yang memang tidak dipakai oleh mereka sehari-hari. Nah, kalau di zaman Nabi kenapa mereka tafwid? Ya memang itu udah dipahami tanpa usah ditakwil, ngerti? Jadi kalau saya lagi bilang, oh saya angkat topi buat Bang Bison, nggak pakai ditanya, oh Habib punya topi gak? Nggak pakai ditanya begitu, karena ini bukan tekstual, ini majasi, artinya saya hormat kamu. Perigi mendatangi gayung, nggak pakai ditanya perigi itu punya kaki apa tidak, nggak pakai ditanya begitu karena emang ini udah dipahamin oleh para sahabat. Nggak pakai ditanya perigi punya kaki, ataupun Rasulullah mengatakan memang ini ayat ini ada dalam Al-Quran kok, Allah yang sebutin. Contohnya ya, sebagai contoh, perigi ada di perigi mendatangi gayung, artinya itu orang tidak adab. Masa yang tuaan yang lebih berilmu mendatangi orang yang bodoh, tak seandainya atau yang tidak punya ilmu, atau sebagai murid harusnya mendatangi guru, masa guru yang mendatangi murid? Ini istilahnya dalam bahasa Melayu perigi mendatangi gayung. Apakah ada orang bertanya apakah perigi itu punya kaki? Ini mah tekstual namanya, bukan kalimat majas. Dia nggak paham ini kalimat majas, dia nggak paham kalimat sastra. Nah, bagi yang paham, yang memang sehari-hari mereka udah biasa, mereka umiru kama jaat. Memang perkataan perigi itu ada di dalam Al-Quran, tapi artinya bukan begitu karena kita bukan mujasimah, karena kita tidak memakai tekstualnya, karena itu kita sudah paham itu adalah kalimat majas, kalimat sastra yang sehari-hari kita pahami, tidak perlu ditanya. Adapun orang awam ketika Islam menyebar, mereka bertanya. Nah, ulama-ulama guna mentanzih
mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, mereka mentakwil. Nah, perigi, arti perigi ini bukan berarti perigi, bukan berarti sumur. Artinya orang itu harusnya beradab. Jangan yang tuaan datangin yang murid, jangan yang guru ngedatangin murid, murid harus ngedatangin guru. Artinya apa? Ngedatangin, nggak ada sebut-sebut perigi. Artinya guru jangan sampai ngedatangin murid, nggak ada sebut-sebut perigi. Kepanjangan. Itulah takwil. Bukan kita taktil. Adapun kalimat tekstual nggak kita paham beriman nanti, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Udah, boleh saya bicara ya itu gitu ya. aja. Bisa bicara kan? Boleh, ya, boleh. Surya? Sebentar ya, saya mau nanya. Sebenarnya boleh, boleh. Ini setengah menit saja. Ini jujur ya, di kamus ini yadun itu memang benar ada berapa banyak ini ya. Kok nggak ada yang maknanya tangan malahan di kamus saya ini. Ini Son, yadun itu nggak ada yang maknanya tangan. Tapi saya tanya dulu, di mana sampean mendapati bahwa Nabi mengatakan Allah punya tangan? Coba Son. Ya. Saya jawab Habib dulu apa Haji? Gimana Jawab kamu? ya Surya dulu nih. Saya dulu. Oh ya, oke. Ini saya udah jelasin berkali-kali ya, berkali-kali. Kata tangan itu muncul di beberapa ayat Al-Quran. Ya. Oke, jangan ada dusta antara kita ya. Jangan Ya. ada dusta ya. Betul. Jangan ada dusta ya. Ya, salah satunya itu ada di Az-Zumar 67, ada di Al-Sot 675. Ya. Kata tangan itu. TANGAN ya. Nah, ini. Ini saya tahu nih gambaran kita TANGAN ya. Ustadz Surya, kita bicara dalam bahasa Indonesia mengerti bahwa tangan itu, tangan Allah itu, yadullah itu, ini kita lagi bicarakan. Kalau Ustadz Surya bilang di Al-Quran tidak ada kata TANGAN itu, ya memang tidak akan ada kata itu. Tapi kita lagi bicara bahasa Indonesia yang saling mengerti dan mengerti satu sama lain. Salah, tidak. Al-Quran bahasa Arab. Salah sampean, Al-Quran bahasa Arab. Iya. Al-Quran bahasa Arab tapi dimengerti Jangan sama ada dusta kita, di antara kita. Tunjukkan di mana ada dengan kata bahasa kita. TANGAN. Ustaz Surya, Oh, bahasa nggak Arab bisa, itu Son. dimengerti dengan kita. Son, dengan- kamu itu paham dengan- pertanyaan nggak sih? Sekarang. Muter-muter nggak jelas. Yang nggak jelas siapa? Saya tanya nggak dijawab. Oke, Nggak bisa Ini, jawab. Bang Bison, ini ngejelasin udah panjang Yang saya lebar. bilang, Tanggepin. Bang Bison, paham nggak penjelasan Anda tadi panjang lebar? Anda ngejelasin panjang Sama lebar. Bang Bison ini nyerah aja. Saya udah bilang nyerah aja. Saya udah nyerah sama Imzaki. Gini Son, kamu jawab aja gini loh. Jawab aja jujur gini. Di Al-Quran nggak ada kata-kata Allah punya tangan. Kamu jawab gitu kan beres. Tapi ya Yadullah adanya kan kamu jawab gitu aja beres. kita dalam bicara bahasa Indonesia itu bahasa anak kecilan. Enggak, TK lah itu. Gini loh, pertanyaannya Bang Surya Cuman tadi. mengalihkan begitu, cuman mengalihkan. Al-Quran itu turun bahasa apa? Bahasa Arab toh? Yang Nah di bisa Al-Quran dimengerti itu sekarang ada nggak bahasa Allah punya tangan? Nggak ada. Yang ada ya Yadullah. Nah sekarang baru kalau sampean sudah mengakui di Al-Quran itu yang ada ya Yadullah. Lah kemudian bagaimana cara memahami Yadullah? Apa artinya? Apa maksudnya? Bagaimana ulama salaf itu memahami? Itu ayat mutasabihat. Nah kemudian bagaimana metodenya? Buka Son, kitab-kitab ulama salaf itu bagaimana cara menjelaskan, memaparkan tentang ayat mutasabihat. Itu baru nanti ketemu kamu. Buka pendapatnya Imam Muzani, buka mengenai tangan Allah. Buka pendapat Bahasa Arab Gimana lagi, coba? lagi nih. Coba kamu baca gimana? Mereka tidak Coba bicara kamu baca bahasa gimana? Indonesia. Bang Bison ini saya tekankan dulu ya. Kalau Ini- beliau ini- belum ini paham, Saya tahu. kalau strateginya jadi. kalau Bang Bison ini belum paham bagaimana maksud tafwid, Iya. bagaimana maksud takwil, Coba, bagaimana maksud coba isbat, beliau ini Muhammad nggak bakal yang tahu. nggak bakal Gini aja, nyambung. gini aja. Saya jamin. Gini Sampai aja, kiamat Son. bakal nyambung. Ini saya teruskan. Diskusi ini saya teruskan dengan antum. Kalau antum mau membahas apa itu tafwid, apa itu takwil, kemudian legalisasinya gimana. Nah, ini Sekarang kita pahami dulu apa itu Sebentar, tafwid dan sebentar, takwil, apa biar- itu ayat biar ada- Muhammad, ayat buat mutasabihat. mata memandang. Ada- Ini saya sudah tahu banget strategi Iya, iya. Asariah ini. Saya sudah tahu banget strategi Asariah. Bukan Dia Oh, itu iya, iya, akan mengalihkan perhatian. Sekarang Gini. Sebentar. Ini ada tamu baru. Assalamualaikum Pak Ahmad.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, antum sehat. Alhamdulillah. Baru bangun, Pak. Baru, Bang. Ini kalau Wahabi yang model gini ini madzhabnya apa ini? Wahabi apa ini? Mana baru nyimak nih, Pak. Nggak jelas, Mas Yan. Belum tahu. Baru nyimak. Cuman tadi kan yang sepintas perkenalkan dulu Pak Bison, saya Ahmad Pak Jenggot dari Surabaya asalnya. Saya belajar dulu di Ustadz Yazid Jawas, kemudian Ustadz Lukman Babdu, kemudian saya belajar ke Qiraah di Ustadz Abu Hazim. Saya juga bersama afiliasinya Ustadz Dzulkarnain. Jadi minimal saya sudah 4 kelompok salafi saya ada di sana. Tadi saya sepintas saja tahu Pak Bison mengatakan bahwa saya bukan Asy'ariyah Pak Bison, ya, karena saya awam tentang Asy'ariyah. Bahkan saya itu cenderung berwawasan akidah itu dengan Salafi Wahabi. Saya seperti itu. Saya enggak paham itu Asy'ariyah, enggak paham. Tapi dengan penjelasan Asy'ariyah bahwa sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an itu butuh ditakwil untuk mensucikan. Di situ saya mulai paham bahwa Asy'ariyah di sini tidak menolak sifat Allah. Hanya saja dibutuhkan metode agar tidak menyerupai makhluk, seperti itu Pak Bison. Ini yang saya tangkap dari metode Asy'ariyah. Jadi selama ini sebenarnya Salafi kita itu, Salafi Wahabi itu ada overthinking gitu. Ada overthinking kepada Asy'ariyah ini sehingga terjadi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kemudian seakan berlebihan begitu Pak Bison. Jadi seperti contoh yang kita bahas hari ini adalah yadullah. Ketika saya memaknai yadullah sebagai yadullah itu sudah selesai Pak Bison. Saya memaknai yadullah itu sebagai yadullah itu sudah selesai. Tidak ada salahnya itu. Misal kita tidak dibawa ke takwil yang lain, misal hanya sebatas yadullah saja. Apa itu yadullah? Ya sudah, kita tafwid yadullah itu aja. Itu Asy'ariyah nggak akan pernah menyalahkan kita Pak Bison. Begitu. Tapi ketika kita mengarahkan yadullah itu ke arah tangan yang itu ada sifat makhluk di situ, maka disitulah ada penyerupaan kepada makhluk. Nah itu loh Pak, ini ada celah itu perpisahan antara Asy'ariyah dan Wahabi itu di sini. Itu yang saya tangkap ya. Maaf ya, saya tidak menggurui. Ngapunten, saya ini awam, tapi saya hanya betul. sebagai orang yang pengamat antara Wahabi dan Asy'ariyah, dan 23 tahun saya di Wahabi, sehingga ketika Asy'ariyah memberikan penjelasan-penjelasan itu saya kok logis begitu. Maksudnya itu bukan untuk, kan tuduhan selama ini bahwa Asy'ariyah itu ta'til, menolak sifat Allah. Kemudian Wahabi mengatakan bahwa tidak boleh menolak sifat Allah. Kemudian Asy'ariyah itu ta'wil, yaitu menyelewengkan makna dari sifat Allah, menjadikan makna-makna yang lain. Kemudian Wahabi juga mengatakan, apalagi ya, kok lupa saya sampai karena sudah lama masih meninggalkan Wahabi. Jadi begitu ya Pak, ya kurang lebih dua itulah, ta'til dan ta'wil lah. Jadi itu tidak benar Pak Bison. Jadi amannya kita dalam memaknai sifat Allah itu, kita menyerahkan sifat itu pada Allah. Sudah selesai, itu tafwid Pak. Saya sampai sekarang dalam posisi tafwid. Saya dalam posisi diam dengan sifat-sifat Allah yang dalam Al-Quran. Misal istiwa. Istiwa itu saya pasrahkan sifat istiwa itu kepada Allah. Jadi ketika di situ ada ayat istiwa, maka saya makna itu sebagai istiwa. Begitu. Apa maknanya? Ya istiwa saja. Kamu nggak paham makna istiwa? Ya itu sifat Allah. Begitu. Itu Pak. Jadi kalau sampai istiwa dibawa ke arah bersemayam, itu berbeda makna jauh. Karena bersemayam itu kalau manusia itu ya Pak, umumnya kita mau bersemayam itu untuk mayit, untuk jenazah. Jenazah akan disemayamkan di pemakaman inilah. Itu kan mayit, lemah sekali itu sifat itu. Itu loh Pak. Jadi kalau bersemayam istiwa itu dikatakan bertempat. Yang keren sekali ini. Dikatakan bertempat itu juga satu hal yang melemahkan sifat Allah. Begitu. Jadi ya alangkah baiknya kita itu menghindari penerjemahan-penerjemahan yang
yang apa ya, yang tekstual, bahkan itu bisa membawa kita pada penyimpangan penyerupaan Allah dengan makhluknya, seperti itu Pak Bison. Mungkin itu aja Pak dari Oke. saya. Ya, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak, penjelasannya Pak, keren sekali Terima Pak. kasih Pak Ahmad, salam kenal. Ah. Saya akan bacakan begini. Harap Bang Bison jangan salah paham ya. Biyadihi wa askanahu janata. Ya, ini perkataan Imam Muzani, murid utamanya Imam Syafi'i. Suma kholaqo Adama biyadihi wa askanahu janata. Lalu Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan menempatkannya di surga. Imam-imam terdahulu itu dia tidak mentakwil tangan Allah, tidak mentakwil tangan Allah. Imam-imam terdahulu ya. Sekarang 78 mata orang, ada orang di sini. 81 Son, bukan 78, 81. Saya tanya di mana? Nih kita dalam beragama Islam kan mengikuti Nabi ya, mengikuti Nabi. Di mana perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan Allah tidak punya tangan? Itu dulu tolong jawab. Jangan ngelos ke sana ke sini, jangan ke sana ke sini. Kalau bisa dijawab, bilang bisa. Kalau nggak bisa dijawab, nggak bisa bilang jawab, bilang aja nggak bisa jawab atau tidak ada gitu. Ini jangan ada dusta di antara kita. Di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak punya tangan? Tolong dijawab. Iya. Gini penjelasan daripada Pak Ahmad Dinggot, beliau kan mantan Wahabi. Kalau di Quran ada kata yad, ya serahkan saja. Allah ada yad, ada tangan. Saya tidak mau memberi mana tangan, itu lebih selamat. Ya. Terus sampean memberi mana pada kata Imam Muzani, yad dimanai tangan. Lah sampean dapat dari mana terjemahan yad kepada tangan? Sedangkan di kamus tadi saya sudah tunjukkan dari ada 20 lebih ya, tidak ada satupun yang memanai tangan. Ya. Terus di mana Nabi mengatakan Allah ada tangan? Yang ada kata ya. Itu. Ya Surya, penjelasan Pak Ahmad, Pak Jenggot tadi sudah gamblang enak loh sebenarnya. Kok Bison kok belum paham ya? Gamblang, enak banget. Nah, kok belum paham ya? Oke, itu nanti sama Pak Ahmad sedikit lagi saya akan komunikasi dengan Pak Ahmad. Tapi kalau saya bawakan dari Quran boleh? Jangan kabur yang mengatakan pertanyaan enggak, saya. Allah tidak ada tangan, saya bawakan dari Quran. Dari Quran boleh? Dari Quran. Silakan. Laisa kamislihi syai'. Oke, ya. Laisa kamislihi syai'. Ya. 80, Allah tidak ada tangan. 80 Karena orang tangan lebih. itu adalah syai'. Kalau 80 saya orang bawakan perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang tidak boleh mengartikan yadun dengan makna tangan, terima atau tidak? Tunggu, tadi saya tanya mana perkataan dari Nabi Muhammad ataupun di Al-Quran bahwa Allah tidak punya tangan. Sekarang Yai Surya bilang Laisa kamislihi syai'. Nah, itu artinya apa? Terjemahan bahasa Indonesia apa? Saya mau tanya, biar 80 orang ngerti. Tidak ada sesuatu pun yang serupa. Laisaka. Tidak ada sesuatu pun yang serupa. Dengannya. Ya. Bahkan kalau di Quran NU itu disebutkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang akan serupa baik zat maupun sifatnya dengan Allah. Mantap, keren. Itu tidak ada sesuatu pun yang serupa. Itu bukan artinya tidak memiliki tangan. Tidak ada sesuatu yang serupa. Seperti tangan itu apa? Tangan itu apa? Seperti Allah. Tangan itu sesuatu atau bukan? Yai, ini serupa. Yai, ini alangkah lebih baiknya ya. Saya menginginkan kebaikan untuk Kang Bison. Lebih baiknya kita tunggu. Yai. Bagaimana pemahaman Asy'ariyah sebenarnya? Karena saya lihat beliau nggak paham Asy'ariyah. Yai Surya, pertanyaan Surya itu bagus. Coba suruh jawab, tangan itu apa, Son? Tangan itu, Son. Coba saya menjelaskan tangan itu apa? Tangan untuk Allah atau tangan untuk makhluk? Kalau tangan enggak ya tangan itu apa? Tangan itu apa? Sekarang Yai menyamakan tangan itu saya atau bukan? Tangan Allah enggak, gini loh Son. Ini gimana sih? Izin Pak, Assalamualaikum. Izin Pak, saya izin. Ngomong sebentar bisa nggak? Pak Bison. Pak Bison. Siap. Monggo. Bisa nggak Pak Bison
memahami saya seperti ini, saya ngomong seperti ini. Yadun dan yadullah itu beda, Pak. Begitu. Kalau Anda memahami yadullah itu tangan Allah, maka Anda memahaminya sebagai yadun, Pak. Sedangkan kalau kita ngomong yadullah itu sebagai suatu zat Allah, tidak akan kita akan membawanya ke makna tangan, Pak. Seperti itu. Jadi saya memahaminya seperti itu, Pak Bison. Saya ini memang sulit sekali waktu itu memahami makna kenapa yadullah kok bukan dipahami dengan tangan. Begitu. Karena kita itu nggak boleh memisahkan istilah yadullah itu menjadi yadun dan Allah. Begitu, Pak. Jadi saya memahami yadullah itu ya yadullah. Begitu. Yadullah itu ya zat Allah. Dan itu kalau ditakwil menjadi tangan, itu memiliki makna yang menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti itu, Pak. Jadi coba yadun dan yadullah itu jelas berbeda, Pak. Jelas berbeda. Begitu. Itu yang saya pahami selama ini ya. Afan saya Allah dengan makhluk itu siapa? Nyambung lagi. Jadi begini ya. Perlu dipahami bahwa yadun ataupun kalimat-kalimat yang lain semuanya itu bukan jarihah. Semuanya itu adalah sifat. Semuanya itu adalah sifat. Kita tahu sifat itu bukan fisik. Ya. Sifat itu bukan fisik. Jadi ketika memaknai yadullah itu jangan dimaknai tangan. Jadi itu adalah sifat Allah yang berupa yad atau sifat yadnya Allah. Begitu kan Bison. Makanya begini, ini dalam kitab I'tiqadul Imam Ahmad bin Hanbal, ini pada Shahifah 45 dikatakan, wa angkaroh Ahmadu ala man yaqulu bil jismi. Imam Ahmad mengingkari orang yang menyatakan kejisiman Allah. Waqol, dan beliau berkata, annal asma'ah ma'khudatun minas syari'ah wal lughah. Bahwa nama-nama itu diambil dari syariat dan bahasa. Wa ahlul lughah wada'u hadzal isma ala ditulin wa ardin wa samkin wa tarkibin wa suratin wa ta'lifin. Sedangkan ahli bahasa, ini ahli bahasa ya, terjemah itu adalah bagian dari proses yang dikeluarkan oleh ahli bahasa, dari yadun menjadi tangan. Nah, ahli bahasa meletakkan nama-nama itu untuk sesuatu yang memiliki ukuran, yang memiliki dimensi, panjang, lebar, dalam, ataupun bentuk, ataupun tarkib. Wallahu ta'ala kharijun an dzalika kullihi. Sedangkan Allah itu di luar itu semua. Falam yajuz ayyusamma jisman. Maka Allah itu tidak boleh disebut sebagai jisim. Li khurujihi an maknal jismiyati, karena Allah itu sudah di luar makna jismiyah. Walam yaji fis syariati dzalika. Dan itu pun juga tidak pernah ada di dalam syariat. Fabatolah, maka ini batal. Jadi kalau Anda mengatakan yadullah itu tangan Allah, itu adalah proses dari sesuatu yang dikeluarkan oleh ahlul lughah, makanya disebut dengan terjemah Bang Bison. Nah, ketika kita membahas Allah itu jangan pakai konteks bahasa yang mengarah kepada fisik. Begitu kan Bison maksudnya. Oke, jadi Semoga paham Bison. yang bilang Nggak paham, apakah Bison nggak saya paham. pernah Yakin bilang, saya nggak paham. Coba buktikan. apakah Bison nggak akan saya paham, Bison. pernah Saya kalau Kang Bison bisa menjelaskan dua statement ini, saya akui bahwa Bang Bison paham. Saya tanya sama Bang Bison, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah punya sifat yadun. Satu. Kemudian statement yang kedua, kami meyakini Allah punya tangan. Sama nggak dua statement ini? Pertama, meyakini Allah punya sifat yadun. Kedua, meyakini Allah punya tangan. Sama atau beda? sama? Nah, ini yang makanya nggak paham. Udah saya bilang, Abang Bison nggak paham tafwid dan isbat. Kita Nggak lagi bakal kelar, bicara Yai, kalau nggak paham. kita lagi bicara bahasa Indonesia. Iya. Saya Paham, ya? Dia bukan nggak Ustaz paham, kandidat tapi dulu. menolak paham. Dia tuh menolak paham. Bang Bison, Saya jawab Ustaz maudhu'nya kandidat hebat bahasa dulu. Indonesia dengan bahasa Arab Tolong. itu tidak semuanya sama, Bang. Jenengan kalau Tolong. belajar bahasa Arab, ini ya, kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda nanti akan tahu bahwa maudhu'nya bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu tidak sama.
Kalau jenengan tidak tahu bahasa Arab kemudian menyamakan bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia itu sama, itu salah. Itu Kang Bison. Barusan Mungkin ada saja beberapa kamu sudah dibuka beberapa oleh Kang yang Surya. tidak sama ya, Makna ada beberapa yadun yang dengan tidak sama. yadullah itu berapa Tetapi banyak juga maknanya di beberapa Bukan dalam yang diklaim sama. ada Kamu beberapa yang sudah tidak jelasin sama, tadi. jangan diklaim begitu. Jenengan Sekarang mengklaim gini, sendiri. jangan membodohi orang di sini. Kata la Nah, itu artinya tidak. Sama tidak? bukan La dan tidak. membodohi. Ya iya dong. Maka itu jangan di framing bahwa semuanya itu tidak sama. Enggak semuanya sama. Iya, oke. Enggak semuanya sama iya, tapi bukan tidak semuanya. Terus di sini saya Oh, tidak berarti Anda pernah- mengatakan yad dengan yad versi Arab dengan yad versi Indonesia itu sama. Tangan dengan tangan. Yat yaitu tangan di pengertian Yad itu Indonesia. tangan ya. Yat pengertian Indonesia tangan. Yad itu Ya. tangan. Iya. Tangan ya. Tangan Terus ya. nih, ya satu lagi saya mau jawab. Saya mau jawab. Kalau Tunggu. memang yad itu kasih tangan. kasih waktu saya mau jawab. Bentar. Kasih waktu saya Saya mau jawab. tanya, Sebentar. tangan Tadi itu Ustadz sifat apa bicara. bukan? Sebentar. Tadi Ustadz bicara Tangan panjang itu lebar. sifat apa bukan? Tunggu, Ustadz tadi panjang lebar bicara, saya nggak pernah potong. Sebentar. Ya, sekarang saya mau jawab dulu. Saya mau jawab Ustadz ini, ya. Tolong dengerin. Ustadz bilang tadi mengenai jarihah, mengenai jisim segala macam. Apakah saya pernah mengatakan bahwa tangan Allah itu jarihah, tangan Allah itu jisim? Saya nggak pernah bicara seperti itu. Kamu tidak Karena mengatakan sih- tangan karena Allah itu saya jarihah paham atau sekali. jisim, Karena tapi saya paham bahasa sekali tangan bahwa itu sudah ada Allah indikasi jisim, Bang Bison, dan Itu itu pikiran yang Ustaz. ditolak oleh madhab Asy'ari. itu Itu loh. pikirannya manusia membawa dimensi manusia. ke Nah, terus dimensi kamu Allah. kalau nerjemahkan itu pakai pikirannya siapa? Ya, tangan Allah itu adalah tangan Dia bukan yang manusia. sesuai- Kamu Bang kalau Bison bukan nerjemahkan itu pakai manusia. pikirannya siapa? Oke, Pakai saya jawab pikirannya ya. siapa? Saya jawab. Tangan Allah itu adalah tangan yang dimiliki Allah yang sesuai dengan keagungannya, kesuciannya, kemuliaannya yang tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Itu. Ketika Anda mengatakan tangan, itu berarti sudah ada indikasi tajsim. Nah, itu pikiran dari Yaisu dari Nggak, dari itu aturan bahasa, Bang Wison. Itu aturan pernah bicara bahasa. Allah tangannya berjisim, bertajisim atau berjari. Itu aturan bahasa, mempunyai Bang panjang, Wison. mempunyai ukuran. Justru itu pikiran yang salah, pikiran yang salah. Ya berarti kamu sudah nggak ikut kaidah bahasa. Berarti Bang Wison sudah nggak ikut kaidah bahasa. Dia punya kaidah sendiri. Kan tadi Imam Ahmad sudah menyebutkannya toh, Pak Bison. Sebagian saudara Wahabi itu ada juga yang meyakini tangan itu sebagai jisim, tapi begini ungkapannya, lillahi jismun laisa kal ajsam. Ya, Gitu. saya Jadi Allah tegaskan. itu Jangan Saya jauh-jauh lah. punya jisim, Statement tidak saya sebagaimana bahwa beliau Saya nggak boleh itu sebut tidak nama. Bisa baca kitab. ya, sesuai dengan keagungannya, kesuciannya, kemuliaannya. Saya kalau Bang boleh Bison. sebut nama, ada Ustadz Wahabi itu yang mengatakan bahwa Allah itu punya sifat fisik. besar Khalid Itu Basalamah ada. itu. Ustadz Iya, Khalid benar. Basalamah. Berarti Benar, Allah iya. itu Saya pernah dengar ada itu. sifat fisiknya begitu. Ada sifat jasmani ya, fisik ya. Punya telapak kaki. Mengkerut. Kemudian di Mengkerut. Tanyanya karena biasa apa yang Allah lillahi jismun sebutkan. laisa kal ajsam. Kalau Allah menyebutkan kata tangan, ya, Tangannya di kanan beberapa tempat yaitu merefer ke zatnya Allah. Begini, bahasa sampean itu sederhanakan, ikuti kalimat dari Allah. Jangan Allah menyebutkan kata tangan. Allah tidak pernah menyebutkan kata tangan. Sebut saja begini, Allah itu menyebut kata yad gitu loh, misalnya. Enggak, kita lagi bicara dalam bahasa Indonesia. Kita Langsung lagi dinukil bahasa Arabnya aja. Kita lagi bicara bahasa Ini Indonesia bahkan yang tidak dimengerti ada sama ulama yang orang-orang bahasa mengingkari bahwa Indonesia. Allah lahu yadun, Allah lahu yadani, Allah lahu aidin. Itu tidak ada yang mengingkari itu. Ya, Yadun gini. itu mufrad. Ada yang mengatakan yadani itu tasniyah. Ada yang mengatakan aidin di dalam Al-Qur'an. Oke, jadi Aidina itu adalah jamak. saya akan menjawab persoalan. Kalau Anda pakai bahasa Indonesia itu fatal. Enggak ada Tapi apa-apa. apalagi disuruh nyebut jumlah. Pak. Berapa sih? Kita Iya, Pak Jenggot, Pak Jenggot ya. ini Pak Jenggot, mohon maaf ini Ya. kayak begini ini tipe Wahabi apa Pak Jenggot? Ini Halabi, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah apa nih? Pak Bison
belajar di mana Pak Bison? Sebentar ya, saya akan jawab Pak Ahmad. Tapi Bentar, jangan. izinkan nggak? Jangan dulu. potong-potong, Jawab jangan Pak Ahmad potong-potong. dulu. Iya, saya mau jawab Pak Ahmad. Gini aja. Jangan, Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad mau jawab. Saya mau jelaskan ke Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad bicara panjang lebar. Saya akan bicara panjang lebar ke Pak Ahmad ya. Kita diskusi taktok nih Pak Ahmad. Tapi jawab dulu ya. Jawab yang mana Diam, Pak jangan Bison? diganggu. Tanyakan dulu. Jangan Tadi dipotong. Pak Bison Ini saya lagi bicara afiliasinya sama- kemana kan begitu. Saya Saya lagi nanya Pak bicara- Bison biar saya mengidentifikasi Pak Bison termasuk Wahabi yang mana begitu. Biar Ya, saya tahu karena setiap Wahabi pun itu punya beda-beda pemahaman Pak Bison. Masalah semayam itu di Wahabi pun beda-beda. Ya, kalau Wahabi saya, Wahabi Syekh Shalih Fauzan itu ya semayam di situ tidak ada. Semayam tidak ada. Istiwa ya itu dimaknai di atas ketinggian begitu. Nah, itu beda sekali dengan ada Wahabi yang memaknai semayam. Ini dan itu diingkari oleh kelompok kami. Ya, seperti itu. Makanya saya ingin tahu Pak Bison ini belajarnya di mana, biar saya tahu afiliasinya kemana. Oke, Pak Ahmad ingin tahu pikiran saya seperti apa, saya akan jelaskan ke Pak Ahmad. Cuman saya Bukan minta pikiran. tolong, saya Bang. minta tolong host, jangan ada yang pikiran. Itu Ustaz Jangan ada siapa? mengganggu. Ditanya yang benar dong Bang Bison, jawabannya itu sesuai pertanyaan. Saya mau bicara tapi jangan ada yang ganggu. Saya akan jelaskan. Jangan dulu, Bang, ini Bang, lagi Bang. ditanya, One on one jangan to bicara. Pak Ahmad. Kalau bicara tuh nggak pas. Loh, kalau Antum. ditanya langsung One jawab on one pertanyaan. Bang Bison, antum Jawaban, kami bukan izinkan bicara, jawaban. berbicara. Antum kami izinkan berbicara, tetapi berbicara menjawab apa yang ditanyakan saja. Nah, ini ditanya tapi dia mau mengeluarkan narasinya aja terus. Ditanya Tadi. siapa guru Bang Bison dalam memahami ayat di situ. Ya. Ataupun siapalah guru Bang Bison, dari mana Bang Bison belajar? Tanya. Ini Nggak bakal tipikal. dijawab, dia bakal bernarasi nih, nggak bakal dijawab, lihat aja. Ini tipikal Bentar, dari Pak. Saya memandang seperti Pak ini. Bison ini otodidak ini. Jadi dia nggak mau menyebut guru, nggak mau menyebut afiliasi, ini otodidak. Jadi yang Wahabi seperti ini banyak kan memang banyak sekali yang seperti ini. Ini banyak di emperan-emperan masjid memang. Tapi ini memang paling ngeyel kalau seperti ini. Emperan Kalau terminal juga banyak yang kayak begini. Iya, pendekatan Asy'ariyah itu kalau para asatid kita itu sudah jauh Pak Bison. Apunten nggih, maaf ya. Bang Bison. Pendekatan Asy'ariyah kepada Wahabi itu sudah berjalan banyak Pak. Sudah banyak berjalan, alhamdulillah. Sudah mulai ada deradikalisasi faham kuno Wahabi Pak. Saya kasih tahu ya. Host, Seperti saya itu. bicara dengan siapa ini sekarang host? Tentukan host. Saya bicara dengan jangan lupa catat atau saya bicara dengan Pak Ahmad. Sampean Ahmad, jawab Pak saja. Jenggot. Saya sudah Sampean jawab menyampaikan sampean tadi itu belajarnya afiliasi di saya. mana? Gurunya siapa? Belajar di mana? Itu aja saya menjawab. Otodidak son. Afwan, mungkin saya bisa ngasih komentar mungkin. Saya kan lama juga ngaji di Salafi Wahabi ya, dari sejak sebelum tahun 2000. Dan belakangan ini saya ikut begitu ada Facebook saya kan suka ikut diskusi di ini Saya ya. mau bicara nggak dikasih kesempatan terus ini. Berbahasa Arab ya. Diskusi Mimbarun Nukos ya. Ini memang Bainal Wahabi saya ya. tahu ini Ustadz Asaria ini nggak bisa menjawab pertanyaan saya tadi di pertanyaan pertama, terus akhirnya diribuhkan. Itulah Ya strateginya. Allah. Saya tahu. Son, Bison, kamu lo ditanya gurunya siapa aja gak bisa jawab. Ini saya jawab. Apalagi mau ditanya perkara yang lain. Kami Ini saya nggak jawab. bertanya pola pikir kamu, Bison. Ini Kami saya jawab, ini bertanya saya jawab. gurumu, Diam, diam, diam. guru ya, Diam, ya. diam, Kalau diam. kamu nggak ngejawab guru, saya Diam. anggap ini kamu berputar-putar. Iya, Jawab. saya jawab. Saya itu melihat di YouTube dari Ustadz Nido, dari Ustadz Safruddin Muhajir, dari Ustadz Zulkarnain, Ustadz Dahman, segala macam Ustadz. Mau dari Gus Baha, mau dari Iduslam, Kiai Iduslamli, itu saya lihat semua. Wah, fix bukan Wahabi Pak. Fix bukan Wahabi. Tidak bisa dia mewakili Wahabi di sini. Maaf ya Pak. Jadi Wahabi itu diskusinya sudah agak jauh kok Pak. Itu dia awam Pak. Maaf ya, maaf. Oke, saya mau jelaskan dengan Pak Ahmad nih ya. Ini tolong kasih kesempatan saya. Saya Otodidak, bicara berarti dengan- dia otodidak. Dia otodidak, Pak. dia bukan Otodidak. gurunya siapa-siapa. Saya talaki. Dia bukan Saya gurunya siapa. talaki. Saya mau Beliau- jadi Wahabi. Beliau ini bukan otodidak, mujtahid mutlak. Itu kita harus akui. Nah, dia- Ini framing dan memang ini pertama begini, saya berkesimpulan begini ya. Ya gurunya YouTuber dia, gurunya YouTube, Google, gurunya Kesimpulannya Google itu dia. Mujtahid mutlak. Sama saya, tidakkah kan saya? Jadi Itu mujtahid haram. Sulit Pak, sulit. YouTube itu Sulit haram, untuk ya. disadarkan kalau kayak gini sulit. Nggak, Iya, YouTube cuman dan Karena tidak ada Google itu titik haram temunya, juga, saya karena tahu. dia nggak bertemu dengan orang-orangnya langsung, nggak ada tanya jawab di YouTube itu nggak ada tanya jawab soalnya. Ada muskilah itu ya selesai
di hanya tontonan itu. Setelah videonya selesai. Ya, Kalau Ustadz kita ada muskilah itu bisa tanya, kemudian dijawab. Ada bahkan ada privat room kayak gitu. Kalau kita ada Boleh saya selesai komentar mungkin. taklim, kita bisa Son, tanya kamu, langsung. Son, kamu itu otodidak, Son. Seharusnya kan sadar itu loh. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. sekarang saya tanya, Dan Google dan lagian YouTube itu Son, haram belajar tidak? akidah tuh mesti ada pembimbingnya, mesti ada guru pembimbing. Belajar akidah ini nggak sembarangan. Man kana Saya la tanya, Google dan YouTube itu haram tidak? Saya tanya. Lo kok belajar akidah gurunya Google? Ini akidah Haram. loh, bukan sekedar fikih. Lagi pula Oke, yang disebutin tadi tuh Ustadz dengar Surya dari bilang Ustadz. haram. Dengerin. Yang Ustadz disebutin Muzaki tadi dengar, dari Ustadz nama-nama Muzaki. Ustadz dari Google, kita belum periksa Ustadz loh. Muzaki, Mana rekaman-rekamannya, Ustadz coba kandidat, kita mau dengar, Ustadz tayangin. kandidat itu Apakah Ustadz benar kandidat setiap ustadz yang disebutin kalau tadi punya rekamannya? mengenai- Apakah setiap ustadz tadi yang disebutin ada rekamannya tentang bicara tentang Yadun? Tadi Ustadz Surya teman-teman yang bilang lain sampai ke ini situ loh. dan Google ini itu dibawa haram. untuk hiburan Ustadz saja ya, Muzaki tolong. berarti melakukan perbuatan yang haram. Ustadz Surya jangan sembarangan bicara loh. Ini dibawa untuk Ustadz Muzaki hiburan aja melakukan perbuatan malam-malam. haram kalau menurut pendapat Ustadz Surya. Sama saya dah Son Bison. Berdua. Ustadz Muzaki Iya, sama-sama. pendapat Sama Ustadz Kang Surya Sa- mengatakan Kang YouTube itu Bulan. haram. Mungkin bisa diskusi sama saya. Haram untuk kamu, Son. Ya, Bang itu. Bison. Ayo mangga sama Kang. Jadi saya simpulkan begini, bahwa ternyata akidah Asy'ariyah itu ada irisannya sama dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dia nggak Terus paham akidah Asy'ariyah. Berdosa itu, Son. Bang, gini Bang Mison, antum tahu akidah Asy'ariyah dari guru antum atau dari ulama Asy'ariyah sendiri? Saya tanya. Dari Google. Apa? Mungkin dia yang nggak paham akidah Jahmiyah, Pak. Bahkan dia nggak paham akidah Mu'tazilah. Jadi orang-orang YouTuber ya atau pengakses YouTube itu belajarnya nggak rinci memang. Setahu Ya saya, sepotong-sepotong kalau kami- gitu. Iya, betul sekali. Jadi dia tuh nggak paham Jahmiyah, nggak paham Mu'tazilah, cuman memang paham doktrin dan slogan. Yang saya 74 mata kenal, memandang tidak orang-orang itu bisa hanya paham menjawab slogan bahwa bahwa Asy'ariyah itu mengadopsi pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ini memang sudah menjadi doktrin, Pak, bukan menjadi ilmu, menjadi doktrin di kalangan Wahabi. Wahabi awam ya, Pak. Tapi ketika kita kejar irisannya seperti apa, itu seakan-akan bahwa itu berfantasi saja, berfantasi. Tidak ada irisan itu hakikatnya. Begitu. Jadi ketika dia mengatakan Mu'tazilah Itu framing lah, itu framing. sesat Itu framing, karena dia Pak Ahmad. menolak Pak Ahmad itu sifat framing. Allah. Bukan framing, beliau ini mantan Wahabi loh. Kan beliau ngaku sendiri. Iya, saya menceritakan apa pengalaman Pak saya, Ahmad, Pak Bison. saya tanya, Pak Bison, maaf ya. apakah Nabi mengatakan Allah tidak punya tangan? Saya tanya itu Pak Ahmad. Itu poin aja. Son, orang Nabi itu tidak punya tangan, tidak ada hadis Son. tentang itu, Pak. Tapi kemudian kita Orang itu tidak kalau- bisa menisbahkan yang tidak disebutkan Nabi itu ada. Paham, Pak? Enggak, ada nggak Nabi menyebutkan Allah tidak punya tangan? Saya tanya Pak Ahmad. Jawab aja. Ya Mau tidak jawab- ada toh, Pak, nggak ada hadisnya. Tidak ada kan? Lalu kenapa Pak Ahmad menetapkan Allah tidak punya tangan? Lah siapa yang ngomong Allah tidak punya tangan, Pak? Oh, berarti Pak Ahmad bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Gini Kang Bison, nggak ada hadis Nabi yang menetapkan Allah punya tangan dan tidak Ada. ada hadis Nabi yang menafikan itu Allah benar punya itu. tangan. Itu benar itu. Nggak ada. Nggak ada. Tunjukkan Ya. saya hadis satu saja yang mengatakan yadun nisbah kepada Allah itu jariyah. Satu saja. Kalau ada saya masuk Wahabi, sebenar katakannya. Kalau ada saya masuk Wahabi. Ustadz Tidak ada hadis yang menetapkan Allah tafsir. punya tangan dan Nggak tidak ada. ada hadis yang menetapkan Allah tidak punya tangan, Pak Bison. Ketika tidak ada seperti itu Kang Bison, tidak ada yang menetapkan, tidak ada yang menafikan, kita kembali kepada ayat Muhammad. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada. Saya kasih hadisnya. Mau Imam Ahmad? Allah Imam Akbar. Ahmad nggak memberi makna. Lima Son, mata sama. memandang, ya. Imam Ahmad ini meriwayatkan. Gini aja. Ya, Mas, Sama saya aja. tolong besarin saya, tolong besarin saya. Tolong besarin saya. Masya Allah, inilah akibatnya kamu belajar di Google. Bang Bison, Belajar tolong antum kalau baca itu di paragraf yang tengah. Wa fi i'tiqadi Ahmad litamimi. Ini i'tiqadnya Imam Ahmad bin Hambal tentang yadun, dibaca. Ayo coba baca. Nggak kelihatan, saya kecil. Saya bacakan Nggak barisnya. kelihatan apa nggak bisa, Pak? Kalau YouTube nggak bisa baca. Saya baca barisnya wakana yaqulu ay Ahmadu innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala yadaini wa huma sifatun fi dzatihi laisata bijarihataini. Gimana itu?
Terjemahin dia nggak paham. Terjemahin coba. Gak usah, biar Nah, terjemahin sendiri. takut nih, takut. Ini muridnya Al Google ya Ayo, begini, muridnya Al Google. Ustaz Jian, ayo terjemahin. Fair. Jangan ada dosa di antara kita. Terjemahin. Son tanya Saya tantang gurumu, terjemahin. Son. Coba tanya gurumu, Ustaz Son. Jian, Al Google. saya tantang terjemahin. Tahu dari mana saya namanya Zian ini? Jangan sebar-sebar Bang Bison. Ya, jangan lupa catat. Tolong terjemahin, saya tantang. Terima Saya kasih. tantang. Antum menghargai saya suka. Tuh, minta diterjemah. Ini ayat yadullah bukan tangan, Son. Silakan Ustaz. Ustaz. Jangan lupa catat, terjemahin. Silakan. Iya. Yadullah, yang lain mendengar. bukan tangan. Laisata jarihata ini. Tangan itu kan, Son, kalau bahasa ada yang mengatakan dari ujung jari sampai siku, sampai pergelangan gitu, Son. Walaupun tangan bahasa manusia. Arab juga begitu, Son. Itu tangan Bang Bison, manusia. saya tanya, kalau memang Allah punya tangan Allah itu ada berapa? Nah, ini ya, ini salah satu contoh bukti Asaria itu pakai akal, menolak zat tangan Allah, terus menanyakan berapa tangan Allah segala macam. Iya, Itu bukan karena Asaria, dia- Son. Itu Julio. Kalau ada ketemu Yatullah, Abu Bakar, Umar, ada yang itu mufrad diketok sama pakai kelapanya. Yatullah, Ya. ada yang tasniyah, Yadani. Yata Ustadz Julio menanyakan itu untuk menolak tangan Allah. Enggak, Ada saya juga tanya. yang sama di surat Maksud Ustadz Julio Yasin. tanya itu untuk menolak tangan Allah atau tidak? Untuk memerinci. Untuk Berapa sih untuk tangan kamu, Allah itu? Son, untuk kamu Ayo, menjelaskan, untuk coba merinci. jelaskan. Untuk Merinci. kamu menjelaskan itu loh, Merinci. gimana coba penjelasannya? Kita tetapkan apa yang sudah ditetapkan sama Rasulullah. Apa Jadi yang- berapa? Berapa yang sudah ditetapkan Rasulullah? Ya, kita nggak bisa, itu goib. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Terus dia lebih tahu gitu. Enggak, di Al-Quran disebutin Terus ada kalau tangan tidak Allah itu tahu satu. jumlah Ada goib, mufrad, terus kamu kok ada Disebutkan dua, apakah cuma dua? Ketika Bison. disebutkan dua, apakah itu cuma dua? yang Belum tentu tasnya dua. bal yadahu mabsuutatan. Ada juga yang jama di surat Yasin itu, saya lupa itu yang di surat Yasin itu. Atau Nah, Pak Bison kalau nggak jamak tahu biaidina, makna kalau jamak mufrad. biaidina tuh berapa jumlahnya? Son, kalau Bentar, jamak mufrad- biaidina itu jamak tuh mufrad berapa tahu nggak? jumlahnya? 3, Mufrad 4, itu tahu 5. nggak? itu sampai 10 Berapa? itu. Kalau Aidina itu 10 itu. Saya mau tahu Berapa, ini Son? Kalau urgensinya. biaidina tuh berapa ya? Itu jamak taksir, jamak Pak, ilah. Pak, 7, ditanyain 8, dulu 9, Pak, 10, paham 12. nggak mufrad tasmiyah sama jamak dulu Pak? Mungkin nggak Insya Allah paham. paham, insya Allah kalau itu Ini, Bang. Bisa paham ini lah. menanyakan jumlah tangan Allah, esensinya untuk apa? Saya tanya, menanyakan Untuk jumlah tangan Allah. Gini, Son, mengimani, ya. mengimani. Untuk mengimani. Apa yang Jadi- sudah ada di Al-Quran, ya sudah ditetapkan, diimani. Masalahnya berapa? Itu di jamak, ada jamak, ada mufrad, ada musanna. Nah, itu kalau ke jamak tuh kira-kira berapa jumlahnya? Ya kita nggak tahu, Bib. Siapa yang tahu, Bib? 2 atau 4? Nggak ada Loh, yang kamu tahu. kok bisa nggak jumlahnya tahu? Di Qurannya sudah disebutkan ada Aidina, ada Yadun, Jadi Yadani. gini Bang, sebenarnya metodenya Asario itu mudah jumlah diterima itu oleh orang awam. tidak menunjukkan apakah sebenarnya itu akan ada, belum tentu gitu. Kayak Kok belum tentu? misalnya ya saya menyebutkan kita nggak tahu nih laba-laba Son, bentuknya seperti apa. Terus Kalau saya tadi bilang, kamu dua menyebutkan kaki Allah laba-laba menggulung terluka. Apakah kedua kaki tangannya laba-laba itu cuma dua? ada berapa tangan, Son? Saya nggak tahu. Itu Son. nggak tahu. Bison, metodenya Allah Asario itu menciptakan metode yang Nabi Adam dengan mudah kedua tangannya ditangkap itu oleh ada orang berapa, awam. Son? Ya Yakni itu kedua apa? tangan Allah. Nah, Son, Tapi tadi apakah kan sudah kedua sebut tangan Allah kedua cuma dua tangannya, atau Son. tidak? Itu yang nggak bisa saya paham, nggak bisa kita tahuin. Ah. Nah, Kacau. sekarang Son, inti pernah dengar kan hadis katanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tuh ala suratihi, sebagaimana bentuknya. Lah terus sekarang di sini ada tangan bermakna jamak. Jamak itu minimal 3 loh. Berarti bertentangan dong dengan hadis ini. Nabi Adam berapa tangannya, Bib? Hah? Nabi Adam. Yadin 1, Yadani 2, Biaidina tuh minimal 3 ke atas. Nah sekarang ada terus hadis Allah menciptakan Nabi Adam Nabi Adam berapa ala tangannya, Bib? suratihi. Gini loh, Bang, Bertentangan Bang. dong dengan ayat ini. Sedangkan Nabi Adam tangannya cuma 2. Habib, jadi ada gimana, yang Son? nggak percaya dengan ayat Al-Quran, Bib. Antum Bang Bison yang Habib, menabrakkan ada yang nggak percaya ayat. dengan ayat Al-Quran. Kalau dengan ayat Quran itu Jangan dong, percaya, Makanya udah bilang tapi tidak tadi pakai tuh pemahaman. apakah itu kalimat ada kita, Bib? majas. Kita tuh semua percaya dengan ayat Al-Quran. Umiru kama Bang Bison, kalimat majas kami nggak ini perlu takwil. Bang Bison, kami ini awam. Kami ini awam ingin bertanya pada Anda, mana sih yang benar? Tangan Allah itu lebih dari 3 atau 2 doang atau 1 atau 4? Mana sih yang benar? Karena ini Izin kalau kita turun, izin turun.
mau Nggak istirahat. ada yang bisa jawab itu karena itu tidak dikabarkan sama Allah jumlah pastinya. Assalamualaikum Jumlah pastinya. Nah, ini warahmatullahi cuma gini loh Bang Bison. Ya, kalau metodenya Asy'ariyah itu mudah ditangkap oleh orang awam. Kenapa? Karena pakai akal. Itu di samping tafwidul kaifiyah juga tafwidul makna. Betul. Begitu. Itu. Tetapi kalau Wahabi hanya tafwidul kaifiyah saja. Adapun makna itu isbatul makna. Sekarang Imam Muzani ini Wahabi bukan? Bagi orang awam itu lebih mudah. Kita itu baik tafwidul kaifiyah maupun tafwidul makna itu sudah cukup itu Bang, nggak kena taklif oleh Allah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mau kita nggak mampu, kita jawab wallahu a'lam, itu saja sudah cukup juga. Itu Iya Bang. masalahnya. Iya Pak Bison biasakan Masalahnya itu mentaktil tangan Allah. Nah, itu yang disalahpahami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan Nanti salaf Pak Bison waktu menerjemahkan ditanya sifat berapa tangan khobariyah? Allah, Jawab. Allahu a'lam gitu loh Pak Kita Bison. itu tafwid, Wallahu a'lam. tapi dituduhnya taktil yang terjadi. Imam Nawawi. Bahwa tangan Allah itu Allah tidak punya tangan, diganti semuanya menjadi kudroh. Kuasa. Nggak ada. Oh tidak, Tetap sifat ya. Tetap sifat Itu ya. tuduhan Wahabi itu klasik itu. tidak begitu Bang Bison. Itu strawman. Itu klasik itu. Berarti Kalau Ustaz antum Ridho mengatakan mengatakan Asy'ariyah Allah punya ta'til, tangan. Imam Nawawi ta'til, Ibnu Hajar ta'til, Qadhi'iyat ta'til, Sultan Al-Ayyubi ta'til. Imam Semua Ghazali ta'til. tidak ta'til. Kafir semua. Tidak ta'til. Imam Syafi'i, Bison. Imam Muzani Nama tidak saya ta'til. Bison. Aduh, males. Bison. Al-Muzani itu tafwid makna Bison. Sama dengan sama dengan siapa? Ibnu Suret. Sama dengan gurunya Imam Syafi'i. Ada di kitab Al-Ulu. Adz-Dzahabi. Sebenarnya- Tidak memberi makna Bison. Sebenarnya perbedaan Ini- itu hanya Paham nggak Bison ini ya? Ini saya baca nih, ini perkataannya Imam Muzani. Bison nggak Iya, paham. Saya baca ini perkataannya. Apa Bison. Tidak menterjemah Imam Syafi'i itu, Son. Tafwid makna Son. Tafwid makna kok gak paham-paham. Biyadihi. Ini Ibnu Bang, Suret itu biyadihi tidak itu boleh Siapa yang menterjemah. membolehkan Ustaz bisa menerjemahkan sifat ya? Ayo. Kalau orang biyadihi itu maksudnya apa? Coba saya tanya. Masya Allah, tidak Tafwid makna menterjemah. Son. Tafwid makna Son. Kalau ikut Tafwid itu makna. ya. Bahasa Arab nggak usah diterjemah. Afwan, Kita Ustaz. bahasa Indonesia, orang Indonesia. Siapa salaf yang membolehkan Ustaz bisa menerjemahkan sifat khobariyah sifat ya? Tafadhol. Nggak ada, Mana Bison. salafnya? Nggak ada referensinya, Mana nggak ada. salaf? Itu. Kita kan mencontoh salaf Ustaz Bison. Tafadhol. Ya, Ustadz Salaf itu Ulama salaf melarang berbicara menerjemah. dalam bahasa Arab, berbicara dalam bahasa Arab, dan dia mengerti bahasa Arab. Maksudnya biyadihi. Ada dalil berarti Ustaz Allah. Bison. Mana Ustaz, dalilnya? Ya, Imam Bison. Nih Itu loh, dalam Son, kitab Bison, Al-Ulul Ali. Itu loh, Son. Itu Ibnu Suret, Son. Ini Muridnya yang- Imam Syafi'i. yang saya lingkari merah ini. Kalau mau lengkap, Bison, Imam Syafi'i sendiri di Fiqhul Akbar ada. Di Ukil sampai sekarang ada. Imam Muzani itu berbicara dalam bahasa Arab, ya. Dia berbicara bagus, bahasa Arab. Dia Makanya Pak Bison harus belajar bahasa Arab. Dia mengerti bisa maksudnya. menerjemahkan. Orang di luar bahasa Arab itu mengatakan Ya kapan dia membolehkan menerjemahkan? Menterjemah itu mana Imam Syafi'i, Son? Bison. kapan dia melarang? Saya tanya Imam Muzani kapan dia melarang diterjemahin? Itu. Itu Bang di samping baca Di yang dalam samping lingkaran itu merah. Gimana sih? Baca wala natarajjamu. Apa itu? Coba. Aduh, gak usah dibiarin. Ya, ayo Wala- saya tantang Ustaz Jian, Ustaz, jangan lupa catat saya tantang. Terus, Tantang. Bukan lantang, minta tolong itu Pak. Wah, Bison, ditobat tolong dua orang bahasanya sama baik. saya, antum Tolong ngajak. terjemahkan Imam- gitu loh. Jadi nantang Bison. dan minta tolong itu beda. Son bisa Imam Syafi'i itu kalah Son debat dengan orang bodoh Son. Imam Syafi'i itu kalah. mana Ya, izin memang turun dulu memang ya. kalau Ustadz Asy'ariyah itu gampang ngomong orang yang nggak dibilang ini bilang bodoh ya santai aja sih kita. Ya itu ayo anu dulu ya. Bison itu Bison. Nih. Itu lo di Jadi samping gini ya. itu lo, Ibnu Jadi Suret. kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan Allah tidak punya tangan. Itu adalah yang tidak terbantahkan.
itu tidak teman. Tidak pernah ada yang menyebut Kita tangan sebagai dan tidak kita pernah menyebut tangan yang kita sebagai umatnya Nabi Mana Muhammad tangan? sebaiknya mengikuti Nabi Muhammad. Nanti Aduh, kalau ini dusta atas Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad gak Iya, ada benar, yang itu mengatakan Ustaz, tangan itu. Rasulullah SAW itu. Bahaya. Rasulullah Sallallahu alaihi dibawa ke Kazab. sini. Rasulullah sudah selesai kok risalahnya. So, Barang siapa yang mengkhian, ini pengkhian Rasulullah antum kalau gini Bang Bison. Subhanallah. Iya, sekarang dusta kalau itu ada sudah. buktikan, kalau ada Nabi buktikan, dusta kata Imam Syafi'i. jangan framing, jangan itu kabur, dari jangan bahasa Khianat Melayu. ini. buktikan saja. Ada nggak Nabi Muhammad Khianat mengatakan Rasulullah. Allah tidak punya tangan? Buktikan saja. Siapa tuh bilang punya tangan? Mana ini menambah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Ya, buktikan bahwa Nabi Muhammad mengatakan dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan gitu ya, mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan. Kan Dalam sudah kami bahasa Indonesia. katakan. Bukan berarti terus Allah punya tangan Son, walaupun Nabi tidak mengatakan begitu. Saya mau kasih bukti Bukan nggak? terus dibalik, Saya mau bukan kasih terus bukti langsung nggak? dibalik Nabi Muhammad pemahamannya. mengatakan Allah punya tangan. Saya mau kasih bukti. Gak ada. Gak Oke, ada itu. saya kasih Kalau bukti. ada saya masuk Wahabi Bang Bison. Monggo, Son. Kazab, Monggo. mana terjemahan Biar. perkata per huruf. Gak ada. Ini susah nih ngomong sama orang yang gak paham. Iya. Silakan Pak Bison. Tadi loh Pak Bison. Silakan datangkan Pak Bison. Iya, biar izin bersuara kan dia baca dalil. Saya bacain. Anu, Saya bacain. Monggo. Saya bacain ya. Telah menceritakan kepada kami kapan telah menceritakan Bahasa Arab kami, lah, Muhammad, Nabi Aduh, nggak bisa mana Arab itu, ini Bang? kan. Siapa yang ngomong gitu bahasa Indonesia tuh Kiai? Mana Ustaz Malik yang ngomong gitu? Hadasana Afan, Hadasana Teksnya Pak Hamad Bison, Ibnu teks Pak Salamah, Bison. Ahbarona ini. Ishak Ibnu Abdullah, Oke. Ibnu Abi Toha, An Ubaidillah, Ibnu Miksam, An Ibnu Umar, An Rasulullah Sallallahu Alaihi Oke. Wasallam. Bacanya terjemahan sih, ntar diterjemahin tangan langsung. Fazihi ay yazat tayyaumin alal mimbar. Jadi Nabi Muhammad tuh di atas mimbar lah bagi berkhutbah. Wama qadarallahu Mantap. membacakan surat Az-Zumar. Terus wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakaza biyadihi yuhariku. Oke, sebentar. Itu yadihi ya. Itu tangannya berapa, Son? Kalau yadihi itu berapa itu? Ya. Yadihi itu kalau kamu manai tangannya berapa? Son? Dijawab Ustaz. Ya gini, kalau menerjemah tangannya bisa, tapi kalau menerjemah jumlahnya nggak bisa dia. Padahal seharusnya kan kalau memang mau menerjemah itu sebenarnya bisa semua, jumlahnya bisa, tangannya juga bisa, sebenarnya begitu. Tapi giliran jumlah nggak bisa dia. Itulah akalnya Nasariyah itu pakai akal. Kalau akalnya nggak masuk akal, dalil apapun Enggak, nakli itu Son, ditolak gini semua. Son. Tadi di situ Tuh, disebut kamu nggak yadihi. konsisten, Son. Kalau diterjemahkan tangan, Ini Nabi yang mengatakan. ada berapa tangannya, Son? Nabi memperagakan Ah, dengan tangannya. terus? Nabi memperagakan dengan Iya, tangannya. tangan berapa? Tangan berapa? Tangan berapa coba? Tangannya Jadi kalau berapa Ustaz coba? Surya ada di depannya Umar itu tuh akan digetok nanya-nanya kayak begini dengan pelepah kurma. Oh, Benar, enggak. Bang Bison, antum yang Lah, itu ditampar kan sama jelas. Sayyidina Kamu Umar. Tidak dikabarkan ada oleh sahabat, Nabi. tidak ada sahabat Bahasa yang Arab menanyakan itu kan ada tangan Allah mufrad, ada berapa. aslinya jamak, isim itu kadang isim mufrad itu isim mufrad aslinya atau jamak itu. Bang, yang ditampar sama Sayyidina Umar itu antum. Gak bisa bahasa Arab ngomong agama loh. Sekarang adakah sahabat Ditampar yang pakai Sayyidina Umar. mengatakan adakah sahabat yang menanyakan bahwa tangan Allah ada berapa? Saya tanya. Jangan Pak Bison. Bang Bison. Kan saya runut tadi Bang Bison. Bang Bison. Kalimat itu orang Arab Ada nggak sahabat yang menanyakan? sehari-hari mereka tuh Ada bisa nggak paham sahabat tapi yang biasa. menanyakan tangan Allah ada berapa? Kita nggak bakal tanya itu. itu dengan tangan. Ya, ada nggak sahabat yang menanyakan tangan Allah ada berapa? Jangan ketawa. Adakah sahabat yang memaknai yadun itu Mana dengan ada tangan? tangan Bison? Tadi sudah dusta atas Nabi itu loh. Subhanallah. Sekarang Yang dusta atas Jangan nama, yang dusta atas nama Nabi itu siapa? Saya Ini atau loh, dia bilang? pertama saya runut ya Antum bilang sampean mengutip Al-Muzani. Al-Muzani itu ibnu sama dengan Ibnu Suret. Ibnu Suret muridnya
Imam Syafi'i tidak menterjemah dan memberi makna. Coba lihat itu dulu, sudah sampai tumbang. Sekarang bawa-bawa Nabi sampean. Dustanya sudah 2 kali itu loh. Ini di kitab Lalu ya. yang saya bacakan di Sahrus Sunnah Sanjani, ya. Gini ya, Masya Allah ini ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Gini sudah Lebih sudah. seru dari sudah, Mobile selesai, Legends Son. ini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja Son. Gini ya, Masya Allah ini akibat nonton YouTube-nya Khalid Basalamah ini sampai dampaknya kayak begini. Masya Allah, bahaya sekali. Ini masalah besar ini. Ya benar, masalah besar Pak Bison, benar. Ya, Mas Son. Ini sudah saya bahaya bilang ya. di komen. Bener-bener Bang Ini sangat Bison bahaya ini, ya. Bang Bison ini Artinya- Bahrul Fahamah. Beliau ini Bahrul Fahamah, makanya saya bilang luar biasa. Artinya betapa bahaya ya. Gini. Sekarang jangan main keroyokan deh. Betapa Bukan bahayanya. Bahrul Fahamah ini. Satu aja kok saya ya. Ton, Bang, Son, bisa. mesin itu Son, kalau sudah dikeroyok berarti parah sudah Son. Enggak, itu saya Mortirnya tahu. itu kan bisa nih. Mesinnya sudah parah gitu loh Son. Satu aja sama saya. Siapa ditunjuk aja. Tadi gimana itu Imam Syafi'i tidak memberi makna. Tidak boleh menterjemah. Cabut enggak? Udah tak turunin. Ya Allah. Tapi ini saya mendengar penjelasan dari Pak Ahmad ini menarik ini. Ternyata Wahabi itu macam-macam ragamnya ya. Ada Halabi. Enggak, ini ada yang lebih parah lagi. Ustadz Asaria ini penakut semua atau gimana ini? Penakut semua atau gimana? Masalahnya gini Kang Bison, Ustadz Satu Antum itu lawan nggak satu pernah sama datang saya. ke sini. ABS Jangan- datang ke sini, suruh ABS datang ke sini. Kenapa